apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang ayah dan putrinya di Kabupaten Pinrang ditangkap tim narkoba Polda Sulsel karena kedapatan memiliki 2 kg sabu-sabu. Takut ditembak polisi dan sempat buron, seorang pelaku perampokan toko kelontong di kota Makassar menyerahkan diri. Kasus pengemudi bentor yang menyeret seekor anjing di Jalan Kartini, kota Makassar berakhir damai. Informasi pertama, seorang ayah dan putrinya ditangkap tim narkoba Polda Sulsel lantaran mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Kabupaten Pinrang. Dari tangan keduanya, petugas mengamankan sabu seberat kurang lebih 2 kg. Aparat Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel menangkap Upa alias Paci Upa berusia 63 tahun dan Putri Mutmainah berumur 25 tahun di Jalan Pelita Barat, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Keduanya diringkus polisi karena terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu. Tertangkapnya pelaku berdasarkan informasi dari warga yang mengetahui maraknya peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Pelita Barat, Kabupaten Pinrang. Polisi yang melakukan penyidikan dengan melakukan penyabaran, kemudian memesan barang haram itu dan menangkap Upa, serta menyita barang bukti 1 kg sabu. Polisi yang memeriksa pelaku kemudian mengamankan Mutmainah, seorang wanita yang diketahui anak dari Upa, dan kembali mengamankan 2 bungkus berisi sabu yang disimpan di dalam lemari. Selain mengamankan 2 pengedar sabu ayah dan anak beserta barang bukti sabu sekitar 2 kg, polisi kini memburu 1 pelaku lainnya berinisial MS yang berperan sebagai bandar sabu di Kalimantan Utara dan masuk dalam daftar pencarian orang. Sabu tersebut berasal dari Malaysia. Bukti tambahan yang berada di rumah saudari Mutmainah. Setelah itu penyidik ataupun petugas melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan di TKP kedua di Jalan Perumnas Corowali yang merupakan kediaman dari saudari Mutmainah, dan di situ juga kita mendapatkan barang bukti tambahan sebanyak 1 kilo sabu atau narkotika jenis sabu yang kita amankan, yang kita dapatkan di rumah saudari Mutmainah. Ayah dan anak ini akan dijerat pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal di atas 6 tahun penjara atau seumur hidup, bahkan hukuman mati. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Masih soal narkoba, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Pinrang dibekuk aparat Polda Sulsel karena menjadi kurir sabu. Dari tangan pelaku, polisi menyita lebih dari 1 kg sabu yang disimpan di dalam rumahnya. Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel menggerebek sebuah rumah di Jalan Penghibur, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial ES berumur 41 tahun yang menyimpan lebih dari 1 kg sabu di dalam kemasan teh. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tertangkapnya ibu rumah tangga ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya pengambilan narkoba jenis sabu lebih dari 1 kg yang berasal dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat oleh tersangka ES. Transaksi sabu tersebut dikendalikan oleh seorang lelaki berinisial HR, warga Nunukan, Kalimantan Timur. Kepada polisi, ES mengaku terpaksa menjadi kurir narkoba lantaran terdesak kebutuhan ekonomi setelah ditinggal cerai oleh sang suami. ES sebelumnya mengambil narkotika jenis sabu ini di Kabupaten Polewali Mandar. Dihubungi oleh saudara HR yang berada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Jadi setelah dihubungi saudara HR, saudari ES ini menjemput barang tersebut ataupun narkotika jenis sabu ini di Polewali Mandar. Di dalam perjalanannya itu sudah kita buntuti, kemudian saudara ES setelah melakukan pembuntutan, anggota dapat diamankan di
Kabupaten Pindrang dengan barang bukti 1 kilo kurang lebih ya 1 kilo 283 gram dengan bungkusan sebagaimana yang telah tadi disampaikan. Akibat perbuatannya itu, tersangka bakal dijerat pasal tentang Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara atau seumur hidup. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Tim Buser Polsek Ujung Pandang menangkap pelaku pencurian 3 unit telepon genggam operasional di restoran cepat saji di Kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku melancarkan aksinya saat restoran tengah kosong ditinggal oleh karyawan. Rekaman kamera pengawas menunjukkan seorang pria mencuri 3 unit HP di salah satu restoran cepat saji di Kota Makassar pada Sabtu 26 Agustus lalu. Pelaku yang melihat meja kasir kosong ditinggal oleh karyawan restoran langsung mengambil 3 unit HP operasional sebelum pergi meninggalkan lokasi. Usai kejadian itu, tim buru sergap Polsek Ujung Pandang yang melakukan penyidikan dan pengejaran selama sepekan menangkap pelaku bernama Ilang berusia 26 tahun di sebuah rumah kos di Kecamatan Talo, Kota Makassar pada Sabtu 2 September. Polisi kemudian membawa pelaku ke lokasi persembunyian barang hasil curian. Di sana polisi menemukan sejumlah pakaian dan celana yang digunakan pelaku saat beraksi. 1 unit HP yang dicuri oleh pelaku juga ditemukan dalam penggeledahan itu. Amankan ini adalah pelaku pencurian 3 buah HP yang sempat viral beberapa hari lalu di beberapa media sosial. Oke. Untuk pelaku ditangkap bagian situ. Pelaku ditangkap awalnya kami melakukan penyidikan dan mendapatkan info bahwa pelaku berada di kos-kosannya di Kecamatan Talo. Saya Panit Usman bersama anggota langsung bergerak menuju ke sana dan mendapatkan pelaku berada di kos-kosannya. Untuk caranya beraksi, interogasi bagaimana? Caranya beraksi, pelaku berjalan-jalan di pusat perbelanjaan dan melihat situasi di Pizza Hut tersebut dalam keadaan kosong. Pelaku langsung melancarkan aksinya dan mengambil 3 buah handphone yang terletak di atas meja counter kasir. Polisi kini mencari 2 unit HP untuk barang bukti yang telah dijual kepada penadah barang curian. Pelaku bakal dikenakan pasal terkait pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Sempat buron, pelaku perampokan toko kelontong yang videonya viral di Kota Makassar akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Pelaku yang masih remaja ini mendatangi Polrestabes Makassar setelah rekannya sudah tertangkap lebih dulu. Takut ditembak polisi, pelaku perampokan toko kelontong yang videonya viral beberapa waktu lalu di Kota Makassar akhirnya menyerahkan diri. Pelaku mendatangi Mako Polrestabes Makassar bersama orang tuanya. Fajar yang berusia 18 tahun memilih menyerahkan diri karena tak tahu lagi di mana harus bersembunyi. Apalagi hasil kejahatannya bersama Andika Saputra sudah habis digunakan membeli narkoba dan miras. Dalam perampokan di toko kelontong di Jalan Singa 24 Agustus lalu itu, Fajar terekam jelas dalam rekaman kamera pengawas menggunakan jaket hitam dan masker putih dengan membawa tas ransel. Fajar berperan menyimpan hasil perampokan, sementara Andi Saputra telah lebih dulu ditangkap polisi pada 28 Agustus lalu. Yang kedua ini dia mendapat duit 2 juta yang sekarang sisa tinggal 400.000 dan barang bukti ini bajunya yang digunakan dalam melakukan kejahatan dan ada jam tangannya. Peranannya apa dia? Peran dia itu setelah si pelaku utama mengambil duit, dia memasukkan ke tasnya, di mana tasnya itu juga dibakar dia untuk menghilangkan barang bukti. Tunjuk dia ikut serta di situ di TKP itu, cuma dia menyimpan tas mendampingi temannya. Ini uangnya diapakan? Sisa 400 yang duitnya kemana sisa? Ya? Poya-poya juga. Poya-poya itu. Atas perbuatannya, pelaku bakal dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman kurungan penjara 9 tahun. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.